Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran PSZ. Oke ya. Setelah kita lalui bersama-sama untuk ujian tengah semester yang pertama, kita lanjutkan untuk materi-materi IPS pada semester kali ini ya. Oke, tak lupa ya, saya ucapkan untuk yang memperoleh nilai maksimal di TTS ya, selamat atas usahanya ya. Bagi yang belum sesuai dengan harapan ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilai ya. Oke, kita lihat dulu untuk pembahasan kita hari ini ya. Kita cek dulu. Oke ya, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Ada dua pembahasan pada sesi kali ini. Yang pertama ada konflik dalam kehidupan sosial, yang kedua ada integrasi sosial. Oke, materi ini bisa dipelajari di kelas 8 SMP, masih di semester 1 ya. Oke, kita bahas dulu untuk pengertian konflik itu sendiri ya. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial disosiatif ya, artinya interaksi sosial yang menuju perpecahan ya, atau mungkin perpisahan ya. Oke. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif itu ya adalah interaksi sosial yang mengarah pada pertentangan atau pertikaian. Mungkin kalian sering ya dalam berinteraksi sosial dengan teman sekelas ataupun mungkin dengan tetangga ya, entah di dalam permainan atau dalam game atau pergaulan, sering ya mengalami interaksi sosial disosiatif. Berikut ini definisi konflik sendiri menurut ahli ya. Saya ambil punyanya Robert and Z. Lawang. Konflik adalah perjuangan seseorang untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Jadi, kenapa ada konflik atau sering terjadi konflik? Karena ada satu tujuan, yaitu ingin memperoleh nilai yang lebih baik atau ingin mendapatkan status ya, khususnya status sosial yang lebih baik, dan yang terakhir ini untuk memperoleh kekuasaan. Oke ya, kita akan bahas untuk penyebab konflik. Berikut ada cara cepatnya ya untuk menghafalnya. Oke, cara cepatnya adalah Bugama Kerry. Apa saja? Yuk kita bahas ya tentang Bugama Kerry. Oke, yang pertama adanya perbedaan kebudayaan. Oke ya, budaya. Oke, tidak menutup kemungkinan ya, atau sering terjadi di antara kita gara-gara beda budaya itu bisa memicu terjadinya konflik. Yang kedua, adanya perbedaan agama. Ini sering ya, bahkan akhir-akhir kali ini itu sering ya ada bentrokan antar agama yang emang sengaja, ada beberapa oknum yang menyengaja untuk membentrokkan agama tersebut. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Jelas ya, ketika kita mempunyai kepentingan satu dengan yang lainnya berbeda atau mempunyai tujuan yang berbeda, otomatis secara tidak langsung akan memicu adanya konflik. Yang keempat, adanya perbedaan etnik ya. Yang dimaksud di sini adanya contoh seperti primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan, yaitu terlalu mengagung-agungkan kesukuannya. Atau ada etnosentrisme, itu apa? Lebih mengutamakan pada etniknya sendiri. Yang kelima, adanya perbedaan ras ya, atau diskriminasi ras.
Berikutnya ada perbedaan individu, jelas ya. Ketika satu orang dengan orang lain atau satu individu dengan individu yang lain, otomatis dia akan mempunyai cara berpikir yang berbeda yang menyebabkan konflik. Berikut ini kita lanjutkan untuk pembahasan bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang ketiga, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Yang pertama kita bahas berdasarkan sifatnya. Ada dua ya. Yang pertama ada konflik destruktif, yaitu konflik yang disebabkan karena adanya perasaan tidak senang, dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain. Misal di sini saya kasih contoh adalah adanya konflik di Ambon beberapa tahun yang lalu, adanya konflik di Sambas ya beberapa tahun yang lalu juga ya, karena ada perbedaan suku. Berikutnya yang kedua, masih berdasarkan sifatnya, ada konflik konstruktif, yaitu konflik yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dari kelompok dalam menghadapi satu permasalahan. Misal ya, bagi kalian yang sering berorganisasi, ini sering ya terjadi konflik konstruktif, yaitu konflik untuk mempertahankan pendapatnya di dalam satu rapat atau diskusi ya. Untuk konflik ini masih bersifat positif, artinya lebih baik daripada yang konflik destruktif ya. Berikutnya, konflik berdasarkan posisi pelakunya. Yang pertama ada konflik vertikal, yaitu konflik antar komponen masyarakat dalam satu struktur yang memiliki urutan kepangkatan atau jenjang jabatan. Misal ya, adanya konflik antar atasan dengan bawahan. Ya, biasanya ini menuntut adanya kenaikan gaji. Ya. Terus berikutnya untuk konflik yang kedua di berdasarkan posisi pelakunya ada konflik horizontal. Itu konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan tetap. Contoh di sini misal konflik menentang dalam kebijakan masalah BBM, atau bisa jadi konflik dalam ya mengkritik kebijakan pemerintah. Contoh ada kebijakan Omnibus Law tentang RUU Cipta Kerja. Berikutnya berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Yang pertama ada konflik terbuka, yaitu konflik yang diketahui oleh semua pihak. Misal adanya konflik Palestina dan Israel. Ini hampir semua orang masyarakat di berbagai dunia tahu. Konflik Palestina dan Israel ini sudah berlangsung sejak lama. Ya, yang ini sifatnya terbuka. Yang kedua ada konflik tertutup, yaitu konflik yang hanya diketahui oleh orang atau kelompok yang berkonflik. Jadi di sini khusus orang yang memiliki konflik itu sendiri yang mengetahuinya. Misal konflik internal antar anggota organisasi atau bahkan konflik internal partai ya. Berikutnya pembahasan yang berikut ada integrasi sosial. Kira-kira apa untuk integrasi sosial itu sendiri? Kita bahas ya. Integrasi sosial adalah gabungan dari dua istilah kata, yaitu integrasi yang juga di dalam bahasa Inggris disebut dengan integration, memiliki
arti kesempurnaan atau keseluruhan. Sementara kata sosial berarti hubungan dan juga timbal balik dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Syarat terjadinya integrasi sosial yang pertama, masyarakat yang saling mengisi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, masyarakat yang berhasil membuat kesepakatan bersama atau konsensus bersama di dalam tatanan pola kehidupan. Yang ketiga, adanya norma dan nilai sosial yang dijalankan secara konsisten. Berikut faktor pendorong integrasi. Yang pertama, adanya toleransi tentang adanya perbedaan. Kedua, kesempatan yang seimbang di dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, memunculkan sikap saling menghargai satu sama lainnya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, adanya persamaan di dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campuran. Yang ketujuh, terdapat musuh bersama yang berasal dari luar. Sedangkan untuk faktor yang menghambat integrasi yaitu kondisi masyarakat yang terisolasi. Dua, masyarakat kurang memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, terdapat perasaan superior salah satu kelompok. Yang keempat, kurangnya rasa toleransi kepada golongan lain yang berbeda. Yang kelima, tidak terdapat penghargaan dalam perbedaan. Yang keenam, terdapat rasa tidak puas pada ketimpangan sosial serta ketidakmerataan pembangunan. Faktor internal ada 3 ya. Yang pertama, kesadaran diri sebagai makhluk sosial. 2, jiwa dan semangat gotong royong. 3, tuntutan kebutuhan. Adapun untuk faktor eksternalnya adalah tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, adanya konsensus nilai. Yang keempat, persamaan kebudayaan. Yang kelima, sikap toleransi. Yang keenam, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. Yang terakhir, adanya tantangan dari luar. Contohnya ya, ini bisa dibaca ya untuk contoh-contoh integrasi sosial. Di antaranya ada silaturahmi, terus bermain bersama teman sebaya, terus memberi salam ya, sapa, salam ya pada orang yang dikenal. Terus adanya sikap saling tolong menolong. Terus di sekolahan mengikuti upacara bendera, ada yang mengembangkan akhlak dan kepribadian masing-masing. Berikut ini cara cepat untuk menghafal bentuk integrasi sosial. Ya, ada 5. Kita buat ya untuk di batang keledainya, yaitu ada mikul kursi norma. Mi nanti ada asimilasi, kul ada akulturasi, kur ada kursif, sinya ada fungsional, dan yang terakhir ada norma, normatif. Adapun untuk penjelasannya kita lihat di slide berikutnya. Asimilasi adalah pembangunan kebudayaan yang disertai dengan ciri khas dari kebudayaan asli. Artinya apa? Ya, adanya ciri khas. Ya, terus yang kedua ada akulturasi, adalah penerimaan sebagian unsur asing tanpa dengan menghilangkan dari kebudayaan aslinya. Artinya apa? Kedua budaya yang digabungkan dan membaur ya menjadi satu.
Berikutnya ada integrasi normatif, adalah integrasi yang terjadi akibat terdapat beberapa norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat ada integrasi fungsional, adalah integrasi yang terbentuk dari adanya akibat serta fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan terakhir, integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk dengan didasari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Manfaatnya ya, bisa disimak untuk manfaat integrasi, diantaranya memberikan rasa nyaman, terus yang kedua melahirkan kebudayaan baru, yang keempat ada mampu memberikan sikap kepedulian antar sesama. Oke, ya, sampai di sini dulu untuk pembahasan konflik sosial dan integrasi sosial. Oke ya, saya Z pamit ya undur diri, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Bila topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.